Oke, baik, kembali lagi dengan saya Lukman. Kali ini full report ya akan mengemukakan mengenai FOMC meeting pada tanggal 28 dan 29 April 2015. Baik, kita mulai saja ya. Sebelumnya kita akan menceritakan sedikit perkembangan dari beberapa FOMC meeting sebelumnya yang diantaranya dari Desember, Januari, dan Maret ya. Seperti yang kita tahu, Desember dan Januari FOMC-nya dua-duanya kurang lebih hampir sama ya. Pasar menyambut kedua FOMC ini dengan antusias ya. FOMC ya, The Fed juga menyuarakan dengan nada yang sedikit hawkish ya. Di saat itu juga kita bisa lihat US dollar itu menguat ya dalam beberapa bulan terakhir dengan harapan apabila The Fed akan menaikkan suku bunga secepatnya. Kurang lebih kalau ekspektasi pasar suatu Desember dan Januari FOMC itu masih di kisaran bulan Juni kenaikan rate-nya ya. Jadi kita bisa lihat Desember 2014 FOMC, Janet Yellen made a clear statement. Jadi di sini walaupun setelah sekilas kita lihat hanya nadanya hanya netral gitu ya. Pasar masih perlu patient, sabar, dan segalanya hal yang sama di 2015 Januari. Namun pada intinya beberapa bulan saat itu kita melihat data-data perekonomian di Amerika itu sangat luar biasa, terutama tentu saja dari pengangguran yang terus merosot ya, non-farm payroll yang luar biasa. Jadi itu yang disambut positif oleh pasar. Berbeda dengan FOMC di bulan Maret ya, dimana ya nada hawkish itu justru dibalik ya menjadi dovish ya setelah The Fed menurunkan target pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk jangka panjang. Jadi itu adalah inti dari FOMC bulan Maret yang membuat pasar menjadi kurang yakin akan kenaikan rate secepatnya di bulan Juni ya. Oke, jadi ini beberapa data kita bisa lihat kalau 3 bulan terakhir ya diperhatikan itu condong semakin kurang bagus ya gitu ya. Terutama kalau dari semua itu yang paling penting mungkin adalah non-farm payroll ya. Pertama kali dalam kurang lebih setahun ya jelek di bawah 200.000 dan ini menjadikan patokan ya bagi pelaku pasar dalam menghadapi keputusan pada FOMC mendatang. Jadi ini adalah survei yang dilakukan oleh Bloomberg di mana kita bisa lihat warna oranye ini adalah survei yang dilakukan pada bulan April ya setelah FOMC, setelah data non-farm yang kurang bagus. Sedangkan yang abu-abu adalah survei di bulan Maret ya dan sebelumnya tentu saja. Di bulan Maret itu pasar masih yakin kalau kenaikan suku bunga The Fed itu yang paling awal itu mungkin akan terjadi Juni. Sedangkan survei dah April itu telah berubah menjadi mayoritas berada di bulan September. Nah, ini adalah chart historical movement dari 3 FOMC terakhir, reaksi pasar ya yang terjadi ya di saat pengumuman FOMC di hari H-nya ya. Kita lihat gerakannya 3 FOMC. Kalau kurang jelas entar akan kita lihat dalam angka-angka. Oke, dan ini adalah gambaran yang kita bisa kurang lebih persiapkan gitu ya dalam menghadapi menghadapi FOMC beberapa hari ke depan. Jadi beberapa data ekonomi yang cukup rendah ya, cukup lembut gitu ya, telah membuat keraguan pada Federal Reserve, the Fed ya, untuk menaikkan suku bunga jangka pendeknya dan mengecilkan peluang apabila langkah tersebut menaikkan suku bunga dilakukan pada bulan Juni. Ya. Beberapa laporan menunjukkan penurunan yang lumayan ya di
pada hiring ya, penambahan tenaga kerja di bulan Maret ya. Sebenarnya di Februari juga terjadi ya hal yang serupa karena datanya telah di-revise di bulan Maret, dan juga pertumbuhan dari consumer spending, penurunan pada produksi industri, dan ekspektasi akan yang lebih rendah ya, ekspektasi yang lebih rendah pada pembangunan rumah baru. Ya, jadi kuartal pertama itu cukup jelek, yang tentu saja fokus utamanya ada di bulan Maret, di mana hanya 126 lapangan kerja yang tercipta di bulan Maret. Pertumbuhan tahunan sebenarnya masih cukup tinggi ya, walaupun tidak setinggi sebelumnya, di kisaran 2,5 sampai 3%. Inflasi 2% itu sepertinya yang paling susah tercapai, disebabkan oleh kuatnya mata uang US dollar dan jatuhnya harga komoditas dan terutamanya minyak ya juga ya. Pertumbuhan pada pembangunan rumah baru di bulan Maret hanya naik 2% ya. Hanya sedikit bisa membantu dari kejatuhan di bulan Februari sebesar 15% dan kejatuhan di bulan Januari juga. Sejak Desember 2014 ya, di pembangunan rumah baru telah jatuh 14%. The Fed akan terus melihat kondisi di lapangan kerja dan inflasi 2% ya, sebelum akan menaikkan suku bunga yang sekarang hampir di kisaran 0%. Oke, ini yang dari reaksi market ya, yang dari FOMC ke FOMC. Kita bisa lihat yang dari Desember, Dow Jones tentunya ya berfluktuasi 2,73% pada bulan Desember. Pada bulan Januari, FOMC bulan Januari, Dow Jones hanya bergerak di kisaran 2,18%. Sedangkan pada FOMC bulan Maret hanya sedikit di atas 1%. Jadi kita bisa lihat semakin mengecilnya ya antusiasme pasar dari FOMC ke FOMC berikutnya. Jadi kita juga berpikir hal yang sama akan terjadi di FOMC bulan April ya, di mana pasar hanya adem-adem aja akan adanya meeting ini, disebabkan pasar lebih melihat ke sisi quarterly earning ya, penghasilan kuartal ya, yang lagi dirilis ya untuk kuartal pertama 2015. Ini akan lebih menjadi fokus dan menggerakkan harga pasar daripada pertemuan The Fed itu sendiri. Ya, itu demikian dari FOMC April 2015. Terima kasih.